Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Indiwara. Saya dari 11 TMK 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Cara membuat lembar kerja untuk pembuatan prototipe barang atau jasa. Tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Seseorang produk desainer harus melalui tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produk. Tahapan tersebut yaitu memformulasikan hasil marketing riset. Dalam riset pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produk dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Biaya pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada, apakah perusahaan mampu untuk membayarnya? 3. Untuk hal-hal tersebut di atas, maka riset ini perlu ditunjang dengan faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan, membuat sketsa dan membuat gambar kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk yaitu standar dan spesifikasi desain, sambungan-sambungan, bagian, bentuk, ukuran, mutu, bahan, dan warna. Oke, selanjutnya tanggung jawab produk. Ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai membuat produk pada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. Harga dan volume prototipe. Prototipe merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe yang diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Alur dan proses bentuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Diagram alur proses produksi. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalan. Prosedur pengawasan mutu produk. Dalam pengawasan atas mutu suatu barang hasil produk meliputi pengetahuan hal-hal berikut, yaitu 1. Kerusakan dan mutu produk. Seperti telah dijelaskan bahwa suatu barang atau jasa dibuat melalui suatu proses pembuatan tersebut disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. 2. Mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Kiat utama dari pencegahan kerusakan suatu produk sebenarnya sangat sederhana saja. Yakini kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. 3. Kendali mutu terpadu. Oke. Jenis-jenis pengawasan mutu produk. 1. Pemantauan mutu bahan-bahan. Apakah bahan baku yang digunakan sesuai dengan mutu yang direncanakan? Hal ini perlu diamati sejak rencana pembelian bahan, penerimaan bahan di gudang, penyimpanan di gudang, sampai dengan saat bahan baku tersebut akan digunakan. 2. Pemantauan proses produksi. Bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya akan diproses dalam mesin-mesin produksi untuk diolah menjadi barang jadi. Dalam hal ini, selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku dipantau, juga hasil kerja mesin-mesin tersebut dipantau agar menghasilkan barang sesuai dengan direncanakan. 3. Pemantauan produk jadi. 4. Pemantauan pengepakan. 5. Pemecahan masalah mutu yang dengan statistik. 6. Metode statistik sebenarnya mempunyai ketentuan tertentu dalam melaksanakannya.
Suatu hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam industri, ternyata statistik merupakan salah satu alat untuk pengendalian mutu tersebut dalam pencegahan kerusakan barang. Alasan digunakan metode statistik ini adalah dalam pengawasan mutu adalah sebagai berikut. Menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. 2. Kerusakan atau cacat di barang. Oke, selanjutnya alat kendali mutu. Dengan statistik ini, quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram dan histogram. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.